GF Next Gen presents Worship from Home for Kids. Hai adik-adik semua, happy Sunday. Wah, pasti semuanya happy ya. Hari ini Kak Yolanda ditemanin oleh teman-teman Kak Yolanda, yaitu Kak Kristi dan juga ada Kak Dita dan ada Kak Nata di keyboard. Tepuk tangannya mana adik-adik? Nah, adik-adik, berapa dari adik-adik yang kangen sekolah? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Nah, kita semua pasti kangen ketemu sama teman-teman, kangen sama guru. Tapi don't worry, this is going to be over soon. Kita berdoa bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita semua dan memulihkan kita semua. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Dan hari ini adalah sungguh hari yang telah dijadikan Tuhan. So, let's be grateful in Him. Semuanya, kita mau puji nama Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini sungguh hari yang dijadikan Tuhan. Amin. So, adik-adik semua, selama adik-adik di rumah, pasti adik-adik sering nonton TV atau nonton film atau main games. Yes. Nah, jagoan adik-adik siapa? Nah, tulis nih di komen di bawah ini. Mungkin ada yang suka Spider-Man atau Superman, atau ada yang suka Barbie atau suka Princess Sophia. Siapapun itu, it's okay. Tapi adik-adik harus ingat ada satu nama yang lebih dahsyat, yang lebih kuat dari semuanya itu, yaitu Yesus. So, mari kita puji Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat, yang hebat, yang kuat. Come on, let's praise His holy name. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one
tenangkan hati kita, mari kita berlutut. We want to worship Yesus yang sungguh baik, Yesus yang manis. Dia adalah segalanya di dalam hidup kita. He is my all in all. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kita akan dipimpin oleh Aiko. Teman-teman, mari kita buka hati kita. Kita sembah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus adalah kekuatan saat kita lemah. He is my all in all. Let's worship Him. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, thank you for your love. We want to know you more. Buka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita mendengarkan firman dari Kak Tobi. Halo adik-adik, apa kabar? Perkenalkan aku Kak Tobi akan membawakan firman untuk hari ini. Kakak yakin semuanya baik-baik ya di rumah. Sebelum mulai firman hari ini, kita mulai dengan ayat hafalan ya. Yuk adik-adik kita ambil Alkitabnya. Nah ini Alkitab punya Kak Tobi. Nah ayo ibu-ibu, bapak, mama papanya, ayo kita ambilin, kita bantu adik-adik kita untuk membuka kitab suci. Udah pegang kitab suci semuanya? Sebelum kita mulai, kita nyanyikan yuk lagu yang kita biasa nyanyikan sebelum memulai bacaan kita. 3, 2, 1. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan bulan ini ada di kitab Mazmur bab 28 ayat 7. Nah, kita coba ya, kita cari bareng-bareng di Alkitabnya. Pertama, kita cari yang tulisannya di sebelah sini ini, yang kecil-kecil ini, MZM. MZM berarti Mazmur. Ayo kita cari MZM. Udah ketemu? Nah, kalau udah, di halaman Mazmur ini ada angka 1 yang paling besar, menandakan itu babnya. Nah, kita sekarang coba cari bab 28. Oke. Yuk, kita cari bab 28. Ayo mama papanya dibantu anaknya. Nah, sekarang kita lihat yang ayat ke-7. Sudah ketemu semuanya? Kita baca ya bareng-bareng. 3, 2, 1. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Biar kita lebih gampang lagi hafalinnya, sekarang kita coba pakai gerakan ya adik-adik. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Gitu, pasti adik-adik bisa, Kak Tobi yakin. Nah adik-adik, hari ini Kak Tobi mau lanjutin cerita tentang Daud. Siapa yang masih ingat cerita tentang Daud dan Goliat? Ini cerita dari minggu lalu. Kira-kira mana ya yang Daud? Ya benar, Daudnya yang di atas, yang kecil, dan di bawahnya adalah Goliat. Jadi ceritanya waktu itu Daud berhasil mengalahkan Goliat yang besar. Jadi setelah Daud menang melawan Goliat, si Daud kembali ke kota Israel. Nah, sesampai di kota Israel, Daud disambut gembira oleh rakyat-rakyat bangsa Israel. Jadi Daud dibawa keliling kota, disorak-sorai dia, semua orang mengidolakan si Daud. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata ada satu orang yang benci sama Daud. Dia adalah Raja Saul. Raja Saul benci sama Daud karena dahulunya bangsa Israel mengidolakan Raja Saul. Tapi ketika Daud menang melawan Goliat, semuanya mengidolakan Daud. Jadi Raja Saul iri sama Daud, kayak Harusnya kan mereka mengidolakan aku sebagai raja, tapi nyatanya tidak. karena Saul benci terhadap Daud, akhirnya Saul menyuruh Daud untuk berperang lagi melawan orang-orang Filistin. Di saat itu, walaupun Saul jahat sama Daud, dia tetap menuruti perintah rajanya. Nah, kali ini Daud berjalan dan ketemu orang Filistin lebih banyak lagi. Wah, bisa nggak ya Daud menang? Dan pertarungan berikutnya Daud terus memenangkan pertarungannya. Dan disitulah akhirnya Saul menyadari bahwa Daud selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena Daud sudah menang, akhirnya Daud happy. Dia happy lagi main sama domba-dombanya. Kalian tahu gak sih kenapa kok Daud bisa selalu menang terus? Ada yang tahu kenapa? Karena Daud selalu disertai oleh Tuhan. Daud tahu bahwa
Tuhan nggak menginginkan kita untuk menjahati orang yang jahat sama kita. Sama halnya seperti Daud. Daud dia walaupun disakiti, dijahatin sama Saul, dia tetap menuruti perintah Saul dan tidak pernah membalaskan dendam kepada Saul. Ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita harus tetap menjalaninya sambil berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, ceritanya seperti itu. Yeay, cerita sudah selesai. Nah, adik-adik, sekarang Kak Tobi pengen tanya deh. Kira-kira kalian pengen jadi seperti siapa ya? Seperti yang pertama, seperti Saul atau jadi seperti Daud? Yang mana? Ayo. Ya, kalian harus jadi seperti Daud. Daud tidak pernah membalaskan dendam kepada orang yang jahat kepadanya. Nah, adik-adik, untuk menutup firman hari ini, mari kita duduk dengan doa. Kita hening sejenak, terus kita lipat kedua tangan kita dan mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Marilah kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas segala pernyataan-Mu ya Bapa. Terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa, untuk mendengarkan cerita mengenai Saul dan Daud. Ya Bapa, latihlah kami ketika kami menghadapi suatu hal yang mungkin tidak kami inginkan. Semoga kami bisa menjalaninya karena kami tahu ya Bapa, ini adalah rencana indah-Mu. Jangan buat kami membalaskan dendam pada mereka ya Bapa. Semoga Engkau selalu kuatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Nah, jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada activity dari Kak Yasinta. Ayo kita panggil bareng-bareng ya, Kak Yasinta. Hai adik-adik semua, apa kabar? I hope that you're all doing well. Ketemu lagi bersama Kak Jasinta di sini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Oke, hari ini kakak akan ajak kalian untuk buat creativity yang berhubungan sama Daud, yaitu David Take of Stone. Tapi ini bukan punya Daud, ini punya kita. Jadi nanti namanya nama kita ya. Misalnya ini punyanya Ale, kita akan tulis Ale Back of Stone. Untuk membuat creativity ini, kita memerlukan paper bag bekas. Boleh paper bag apa aja, atau misalnya kalian punya kotak sereal atau kotak susu, anything will do. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dimasukin ke dalamnya. Kemudian kita butuh 1 lembar kertas, 1 lembar aja cukup ya. Kemudian kita butuh spidol boleh apa aja. Kemudian kita butuh lem, kita butuh gunting, dan terakhir kita butuh pensil warna. Nah adik-adik, untuk membuatnya kakak yakin kalian semua pasti bisa. Dan untuk adik-adik yang masih kecil yang belum bisa gunting sendiri, mungkin kalian lebih baik meminta bantuan kepada mama atau papa atau kepada mbak atau misalnya kepada kakak atau cici atau anybody yang bisa membantu kalian. Oke, yang pertama kita akan buat kotak di kertas yang kalian punya. Terus di kotak ini kita tulis nama kita masing-masing. Misalnya Klaus yang buat, tulis nama Klaus di sini. Karena Kak Jasinta yang buat, di sini Kak Jasinta tulis nama Kak Jasinta. Kita tulis Bag of Stones. Artinya tas yang buat bawa batu. Nah, kan kita udah buat yang ini. Sekarang di sebelahnya, di space yang masih kosong ini, kita akan buat batu-batunya. Batu-batunya bentuknya terserah kalian, tapi kalau kakak sih bentuknya bulat. Terus ada juga yang ada gerigi-geriginya, ada juga yang lonjong. Kita buat 5 batu. Terserah kalian besarnya seberapa, yang penting bisa masuk ke dalam kotak yang akan kalian pakai. Terus habis itu di batunya kita tulis ada faith, ada hope, ada God's strength, terus ada prayer, sama yang ini adalah love. Nah, setelah udah selesai nih kita gambar-gambarnya, kita akan masuk ke step selanjutnya menggunakan pensil warna. Yeay.
Oke, jadi pertama kita ambil dulu warna-warna yang kita mau ambil. Terserah kalian boleh warnain apa aja. Mau warnainnya satu warna, mau warnainnya macam-macam, mau dibikin ombre, mau dibikin rainbow, terserah kalian. Kemudian kita warnain juga batunya yang ada di sebelahnya. Batunya nggak harus warnanya coklat semua ya, boleh warnanya apa aja. Kalau misalnya semuanya udah diwarnain, kemudian kita ambil gunting. Kalau buat adik-adik yang belum bisa gunting sendiri, kita minta bantuan mbak atau mungkin minta bantuan mamanya untuk bantuinnya. Kemudian kita gunting dulu yang kotaknya. Kemudian kita gunting juga yang bulat-bulatnya, yang batu-batunya yang tadi kita udah warnain ya. Kita gunting semuanya. Oke, kemudian sekarang kita ambil kotak yang udah kita siapin tadi. Terus habis itu yang udah kita buat juga nih name tag-nya yang tadi kita lem. Kemudian kita tempel di depan untuk menandakan kalau misalnya itu punyanya kita. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita masukin batu-batu yang udah kita buat ke dalam kotak batunya ya. Yang pertama, ayo kita cari yang mana yang gak strength. Kita masukin, yaitu kekuatan Tuhan ya. Kemudian ada faith, ada iman, kemudian ada hope, ada harapan, ada love atau kasih, kemudian ada prayer atau berdoa. You can put it inside as your strength. Itu sebagai kekuatan kalian. Oke teman-teman, sekian art and craft minggu ini. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan juga kalian senang dengan art and craftnya hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Adik-adik, sekarang kita akan mengulangi ayat hafalan bulan ini. Ayat hafalan di bulan ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah, adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah adik-adik, itulah ayat hafalan di bulan ini. Hafalin ya, Tuhan memberkati. Bye. Demikian Worship from Home for Kids hari ini. Kakak berharap adik-adik semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus dan berbuat jadi anak-anak kesayangan Tuhan. Yuk kita mau tutup hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. Berkati setiap dari kami agar kami bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, dan Engkau selalu beserta dengan kami seperti Engkau selalu ada bersama dengan Daud. Tuhan Yesus, kami berdoa semoga coronavirus ini segera selesai. Berikanlah kami kesembuhan Tuhan bagi orang-orang yang sakit, dan juga kami berdoa untuk guru-guru kami, untuk teman-teman kami, untuk mama papa, mama opa, kakak adik, dan seluruh keluarga kami. Biarlah kami selalu ada di dalam lindungan. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. See you next week adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita lihat tips-tips berikut ini. Berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro. Adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya senang berkumpul bersama keluarga, karena hari ini kita tetap worship from home for kids untuk adik-adik LOJF.
Adik-adik sekalian, hari ini Romo mau ngajak adik-adik untuk selalu semangat supaya kita tetap sehat, selalu menjaga kesehatan. Apa saja yang harus kita jaga? Pertama, adik-adik harus selalu rajin cuci tangan, ya. Lalu yang kedua, adik-adik harus selalu pakai masker seperti ini nih. Nah, Romo juga pakai. Nah, setelah itu adik-adik boleh olahraga di sekitar rumah, di dalam rumah atau di halaman rumah. Seperti Romo juga ini mau olahraga supaya badannya tetap sehat, imun kita tetap terjaga dengan baik. Adik-adik, Romo berpesan semoga kita semua tetap sehat, selalu dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik, kita mohon berkat Tuhan supaya kita bersama keluarga kita tetap dilindungi. Kita belajar di rumah, bermain di rumah, berdoa di rumah, dan juga berolahraga di rumah dan sekitar rumah. Kita siapkan hati kita. Semoga adik-adik sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang Romo siap-siap mau olahraga. Romo biasanya olahraga lari. Maka persiapan dulu. Pakai maskernya supaya lebih aman. Lalu yang kedua, untuk melindungi mata, Romo pakai kacamata ini. Nah, gimana? Bagus kan? Nah, sekarang Romo siap untuk berlari. Ya, dadah! Please like and subscribe.